warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kabarnya Pak Idris hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Idris, hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah saya akan melakukan praobservasi terhadap pembelajaran yang nanti akan Pak Idris lakukan. Sebelumnya itu, apakah sudah disiapkan Pak Idris? Sebagai langkah awal Pak Idris, saya akan menyampaikan tujuan saya bahwa saya melakukan tugas observasi ini sebagai salah satu pemenuhan di dalam tugas seorang guru beneran saya di angkatan 9 atau pengembangan dalam modul 2.3, yakni berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Salah satunya adalah ada modul Abinata yang nanti akan saya unggah di LMS. Oleh karena itu, saya meminta Pak Idris untuk menjadi guru yang akan saya observasi. Berkenan Pak Idris? Alhamdulillah. Ada beberapa yang mau saya tanyakan Pak Idris. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran sampean. Kira-kira tujuan pembelajaran sampean apa yang nanti mau dicapai? Saya mengharap siswa-siswa nanti bisa menjelaskan dakwah Islam di Nusantara. Terus siswa juga bisa mengidentifikasi dari masa ke masa, terus beberapa teori. Dari beberapa masa-masa, dari beberapa jenis perbedaan dakwah tersebut, saya juga mengharapkan siswa nanti bisa mengelompokkan ini masih yang mana, ini yang mana, ini terlibat. Dari beberapa kritikan, siswa bisa mengetahui daerah ini dengan teori ini, daerah ini, dari sini. Dari kata itu biasa kan ada tokoh. Di teori itu ada tokoh yang menguatkan, dan juga dakwah itu biasanya punya tokoh sentral, ulama yang menguatkan di situ. Saya harapkan siswa juga mulai situ dari identifikasi itu. Dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah Pak Idris sampaikan, kemudian di area pengembangan yang mana yang ingin Pak Idris capai pada saat pembelajaran? Area pengembangan saya lebih mencoba ke identifikasi, karena ketika identifikasi semua kemampuan siswa biasanya ada di situ, baik menggunakan kecerdasan melihat, mendengar. Kalau bisa juga siswa perlu kecerdasan kinestetik, sehingga dari beberapa kecerdasan bisa dituangkan dalam analisa menghasilkan sebuah keputusan. Untuk menggapai sebuah pengembangan yang tidak Pak Idris capai, tentunya ada beberapa yang harus dipersiapkan. Di antaranya, Pak Idris akan menggunakan model pembelajaran yang bagaimana, strategi belajarnya seperti apa, kemudian menggunakan metodenya apa, terus alat dan media yang mau disampaikan nanti dibawa di ruang kelas itu berupa apa saja? Ya, untuk modelnya bisa menggunakan inquiry, jadi berbasis sebuah masalah. Dalam masalah tersebut nanti seharusnya siswa nanti bisa mencari dari media yang bisa tampilkan, termasuk medianya nanti aku proyektor, itu ada video, ada cerita, ada alur-alurnya. Di situ saya harapkan nanti siswa mencari sendiri berdasarkan kelompok atau berdasarkan sendiri-sendiri. Kalau berdasarkan kelompok nanti ada beberapa cara berpikir yang bisa di situ.
kalau sendiri samping kekerasan yang kita miliki, karena ini kan menyangkut sejarah. Jadi seakan ada beberapa kecerdasan yang mungkin 30% mempengaruhi anak tersebut dari kecerdasan yang mempengaruhinya ikut andil bagian dalam ibu dan nanti diharapkan jangka panjangnya adalah cara berpikir di situ, dan saya harap cara berpikir itu nanti bisa melekat pada siswa, bukan hanya hasil nanti jangka pendeknya. Kalau jangka pendeknya cara berpikir yang saya harapkan cara berpikir ini bisa berkembang bukan hanya pada satu materi, juga pada kehidupan. Nah ini nanti yang mengolah. Pak Cis sudah nanti jam mengajarnya kapan? Insya Allah nanti istirahat ya. Nanti kita berarti untuk observasi hari ini kita sudah selesai. Nanti ketemu lagi pada saat observasi di kelas hari ini setelah istirahat di kelas 9. Ya, 9. Terima kasih. Nanti ketemu lagi di luar observasi kelas 9 pada saat jam setelah istirahat. Terima kasih Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi kebahagiaan, kesenangan, menjalankan segala aktivitasnya. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-6. Pelajaran ini akan sedikit mengurangi energi, cuma energi ini akan menurunkan kembali pada sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh guru kita. Sejarah itu nanti akan kita ambil kembali, kita ingat kembali, kita masukkan, kita bawa dalam materi. Terus selanjutnya nanti kita akan ada tugas secara online nanti tinggal kalian kerjakan, siapkan HP-nya ya, sudah ya, HP-nya nanti akan simpan semua. HP-nya akan semua. Nanti ada tugasnya, tinggal kalian ketikkan dan isi, nanti otomatis bapak. Terus ada evaluasi online juga. Nanti evaluasi bersama kita akan lanjutkan pada materi yang akan datang. Plus dari materi tersebut nanti kita kalau sudah selesai kita masuk ke materi selanjutnya. Bisa dipahami? Untuk semuanya mungkin ada yang belum paham. Paham semuanya? Alhamdulillah. Kemudian ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Ketua kelasnya siapa? Tidak. Alhamdulillah. Wakilnya? Wakilnya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak harapkan ini salah satu motivasi ya. Motivasi bagi kita semua. Motivasi kita semua ya. Dan sebelum kita mulai, adalah kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran lancar ya. Perhatikan video ini motivasi yang mungkin tidak ada kaitannya dengan pelajaran, cuma motivasi ini akan menjadikan kita sedikit menambah semangat kita dalam belajar ya.
Anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pelajaran kita yang pertama adalah kita akan menjelaskan alur dakwah. Dari mana masuknya agama Islam pertama kali bisa. Kemudian dalam beberapa alur yang tidak utuh tersebut masih terpecah-pecah, ulama-ulama para ahli akan membedakan ya, sehingga terpecah beberapa teori dakwah Islam. Kemudian tokoh-tokoh yang punya peran penting ya dalam dakwah Islam. Kemudian tokoh itu sebuah tokoh yang membuat bahwa sejarah meninggalkan bukti-bukti bahwasanya tokoh itu pernah dari sini, pernah berdakwah di sana. Tujuan mereka kita ke sana. Bisa teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikannya dari tujuan pelajaran tadi ya, perhatikan kita tadi alur dakwahnya, kemudian teori, kemudian tokoh, terakhir bukti. Alur, teori, tokoh dan bukti ya akan ditampilkan dalam video yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya, dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada
dan murid, kita murid yang merdeka. Seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita doa bagaimana biasanya kita baca ya. Semoga memiliki program Terima kasih anak sekalian. Semoga kita mendapatkan kitab dengan apa yang kita pelajari, mantap ya kita sendiri. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Idris hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi saya sudah melakukan observasi di kelas panjenengan. Adapun beberapa hal yang akan saya tanyakan sebagai percakapan pasca observasi kelas. Yang pertama, dari catatan saya, Pak Idris sudah menggunakan strategi dan aspek pengembangan yang luar biasa, mencakup semua kegiatan baik pendahuluan, inti, penutup dan refleksi. Ya. Kemudian tadi Pak Idris dalam hal penyampaian materi menggunakan strategi pengembangan bagaimana? Iya, tadi itu ada ilustrasi, ada visual, sedikit estetik. Adakah hal-hal yang menjadi sebuah hambatan atau sebuah proses dalam pembelajaran tadi yang kurang mendukung Pak Idris? Materi terlalu mudah sehingga mungkin menjadikan siswa itu logiknya tidak mendalam. Jadi apa yang dipahami siswa tadi karena memang sudah dipelajari, sudah banyak diketahui tentang tokoh-tokoh cerita tersebut, sehingga siswa jadi kurang aktif di kelas. Yang saya harapkan nanti selanjutnya saya ingin menghadirkan mungkin dengan materi yang lebih variatif sehingga siswa lebih aktif dengan menambahkan beberapa Apakah model yang tadi Pak Idris sampaikan pada saat pembelajaran pada anak-anak? Tadi modelnya adalah kecerdasan visual dan intuisi mencoba siswa untuk menggali sendiri dengan yang kebetulan sekali sebenarnya ini dipengaruhi oleh kondisi karena setiap jam setiap waktu kondisi dan emosi siswa berbeda. Satu startnya di kelas yang sama dengan emosi yang berbeda maka menghasilkan hasil yang berbeda. Maka dari itu tadi memang sangat mempengaruhi siswa untuk aktifnya. Cuma dari LKPD yang sudah saya berikan siswa banyak yang siswa sudah mulai memahami dan saya juga memberikan satu analisa yang memang membutuhkan sedikit kemampuan. Mungkin bukan pertanyaan yang sulit, yang cuma pertanyaan itu memerlukan keberanian. Tanda kutip coach gitu. Alhamdulillah sekitar 70% sudah bisa. Menurut Pak Idris, refleksi apa yang ingin Pak Idris gali dari hasil pembelajaran? Refleksi adalah itu
diperlukan memang pembelajaran yang kreatif dan informasi yang variatif, karena juga tempatnya yang agak jauh, karena yang jauh dari kota, sehingga memang basis internet juga transportasi sehingga menyulitkan siswa untuk mencari. Mungkin internet mungkin masih bisa walaupun agak lambat, cuma kita harus mencetak print untuk seorang siswa SMP masih harus jauh ke kota. Cuma semoga dalam langkah selanjutnya banyak usaha-usaha lokal yang bisa memenuhi kebutuhan dalam pelajaran siswa selanjutnya. Kemudian Pak Idris, apa rencana tindak lanjut dari hasil pembelajaran pada hari ini? Tindak lanjutnya kami mencoba ingin menawarkan metode yang mungkin lebih fleksibel. Sehingga dari metode tersebut bisa mengajak emosi siswa dalam pembelajaran. Jadi siswa itu tidak terpengaruh dengan emosi dikarenakan perubahan jam waktu. Memang itu juga mempengaruhi. Cuma minimal kita tidak terlalu terpengaruh dengan emosi siswa, emosi yang tidak stabil, baik keadaan di rumah atau keadaan tadi ketika stres istirahat dengan teman-temannya. Nah itu saya harap untuk selanjutnya dengan sedikit pemantik motivasi, siswa bisa melupakan emosi tersebut dan lebih fokus pada materi nanti pembelajaran yang kita laksanakan. Terima kasih Pak Idris atas kesempatan pada siang ini, pembelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita ke depan dalam melakukan pembelajaran menuntun anak sesuai dengan zaman dan kodratnya jauh lebih baik dan lebih variatif. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum